Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu ada 4 teori. Yang pertama, di sini ada teori India. Teori India ini didukung oleh Snokkhorje yang berpendapat bahwa Islam di Nusantara datang melalui India. Pendapat mereka didasarkan pada bukti sejarah dan pengaruh budaya yang ada di Indonesia. Lalu asal-usul dan buktinya. Van Ronkel menyatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa dari India Selatan. Bukti pendukungnya adalah bentuk mistik dan sastra yang berkembang di Indonesia, mirip dengan yang ada di India Selatan. Lalu menurut Martuke Kern, mereka mengklaim bahwa Islam datang dari Gujarat, didukung oleh temuan batu nisan di Gresik dan Pasai yang berasal dari Gujarat. Lalu Snokkhorje menambahkan bahwa penyebaran ajaran tasawuf dari Gujarat berperan penting dalam Islamisasi di Indonesia. Lalu, menurut Brian Harrison, menganggap bahwa pengaruh budaya Asia Tenggara lebih dominan berasal dari India daripada Persia atau Arab. Ia menekankan peran komunitas Muslim di Gujarat dalam penyebaran Islam. Nah, lalu untuk teori yang kedua, ada teori Arab Bekah, itu yang didukung oleh Buya Hamka, Mahayudin Haji Yahya, Ahmad Jalani Halimi. Nah, mereka mendukung teori bahwa Islam datang langsung dari Arab, khususnya Mekah pada abad ke-7 Masehi. Nah, lalu untuk asal-usulnya, dari Buya Hamka mengatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mekah melalui utusan dari Syarif Mekah. Contoh, tokoh yang diislamisasikan termasuk Merah Silu dan para Meswara. Pengislaman ini dilakukan oleh ulama yang datang langsung dari Arab. Lalu, menurut Mayahudin Haji Yahya dan Ahmad Jalani Halimi, menyatakan bahwa sebagian besar pedagang Arab yang berlayar di Asia Tenggara berasal dari Yaman, Hadramaut, dan Sigah. Bukti lain adalah penggunaan nama-nama sultan di Nusantara yang dipengaruhi oleh sultan-sultan Mameluk dari Mesir, menunjukkan hubungan erat dengan Arab. Lalu untuk teori ketiga, ada teori Arab Parsi, yaitu pendukung utamanya yaitu Umar Amir Hussein Jayadiningrat. Mereka berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara dari Persia atau Iran di zaman sekarang dan bermazhab Syafi'iyah. Lalu asal-usul dan buktinya yaitu penggunaan nama-nama syah dalam nama sultan di Nusantara menunjukkan pengaruh Persia. Lalu ada tradisi Syiah seperti peranan Muharram dan upacara tabut di Sumatera Barat dan Jambi menunjukkan pengaruh Persia. Lalu ada pengajaran Al-Quran dengan kata-kata Persia seperti Jabar untuk harakat Fathah, JR untuk harakat Kasroh, dan PS untuk harakat Domah, menunjukkan pengaruh bahasa Persia dalam masyarakat Islam Indonesia. Lalu yang terakhir ada teori Cina Indo-Cina, yaitu pendukung utamanya didukung oleh teori bahwa Islam datang dari Cina dan Indochina. Lalu asal-usulnya peristiwa pemberontakan Kanton contohnya. Pada tahun 877 Masehi, banyak pedagang muslim yang melarikan diri ke Asia Tenggara setelah pemberontakan di Canton, menunjukkan bahwa adanya penyebaran Islam di Cina ke Nusantara. Lalu, menurut Slamet Mulyana, menyatakan bahwa Wali Songo dan Sultan Demak adalah keturunan Cina berdasarkan kronik Klenteng Sampokong di Semarang. Nama-nama seperti Raden Fatah atau Pangeran Jinbun menunjukkan pengaruh Cina. Lalu menurut Fatimi menyatakan bahwa kerajaan Champa di Indochina adalah pusat penyebaran Islam ke Nusantara. Bukti lainnya termasuk batu prasasti di
Terengganu yang mirip dengan batu nisan di Champa menunjukkan adanya hubungan antara Indochina dan Nusantara. Nah, lalu untuk kesimpulannya dari teori-teori tersebut, yaitu setiap teori menawarkan pandangan yang berbeda tentang asal-usul Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti arkeologis, catatan sejarah, serta pengaruh budaya dan tradisi Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara, teori-teori ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara kemungkinan besar melibatkan berbagai jalur dan sumber yang berbeda-beda, mencerminkan kompleksitas dan keragaman sejarah Islamisasi di kawasan ini. Mungkin untuk penjelasan mengenai teori masuknya Islam Nusantara cukup sekian dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.